Kali ini kita akan bahas tentang ejakulasi dini. Karena belakangan ini banyak sekali pria mengalami ejakulasi dini. Nah, sebenarnya apa itu ejakulasi dini? Ejakulasi dini adalah ejakulasi yang terjadi selalu atau hampir selalu setelah 1 menit penetrasi, yang mendasarinya adalah neurobiologis, yaitu masalah saraf dan masalah biologis di badannya, dan psikososial ya, terkait dengan ejakulasi dini ini. Kalau dia faktor neurobiologis, dia terkait dengan hormon dan terkait dengan saraf. Jadi ini penanganannya lebih rumit, itu pasti membutuhkan obat. Tapi kalau dia yang psikososial, teori yang paling umum mendasarinya ada beberapa. Yang pertama adalah pengalaman seksual yang terburu-buru serta kurangnya teknik dan pengalaman yang tepat untuk mengendalikan ejakulasi. Kalau faktor psikososial yang mendasarinya ada beberapa juga. Kurangnya kesadaran gairah seksual, jadi dia kurang bergairah atau cemas tentang kemampuan seksualnya. Misalnya dia pernah disepelekan atau dia takut tidak memuaskan pasangannya. Namun ada beberapa faktor risiko, atau jika punya ciri-ciri ini, dia lebih berisiko mengalami ejakulasi dini. Salah satunya penyakit gula. Selain itu adalah kurangnya aktivitas fisik, tentunya berhubungan dengan obesitas atau kelebihan berat badan, masalah emosional dan adanya stres, pengalaman seksual yang traumatis, misalnya membuat dia tekanan batin atau pernah dilecehkan atau diejek oleh pasangannya atau orang lain, dan disfungsi seksual lainnya yaitu kurang gairah atau dia kurang bergairah terhadap seseorang atau orang tertentu. Kok bisa ya? Secara umum memang infertilitas menjadi komplikasinya ya. Apa itu infertilitas? Yaitu kemandulan. Berhubungan seksual rutin dengan pasangannya dalam 1 tahun itu tidak memiliki keturunan atau istrinya tidak kunjung hamil. Nah, gangguannya yang lain, kesulitan untuk mendapatkan relaksasi selama berhubungan seksual, hubungan seksual yang lebih jarang karena tidak merasa sensasi yang normal ya, karena memang harusnya kan dia merasa ini tidak cocok nih atau tidak seperti biasanya, ini tidak seharusnya. Kepuasan hubungan seksual yang rendah, dan ketidakpuasan pasangan tentunya ya, baik dari sisi pria maupun wanita. Selain itu bisa ada komplikasi kejiwaan yang lain seperti depresi, ansietas yaitu kecemasan, perasaan malu, kurang pede, penurunan kualitas hidup, dan kesulitan interpersonal ya antara satu pribadi dengan pribadi lainnya, tentunya dengan pasangannya biasanya. Nah, kalau ditanya ke depannya gimana sih sebenarnya ejakulasi dini ini? Sebenarnya bisa sembuh ya, tapi tergantung dari penyebab yang mendasarinya ya. Untuk penyebab neurobiologis biasanya itu diterapi dengan obat-obatan oleh dokter. Namun jika yang menyebabkannya adalah psikososial, berarti memang ada tekanan dari dirinya. Jadi dia harus ubah mindsetnya sendiri ya, bahwa ia melakukan hubungan seksual itu bukan harus ejakulasi ya. Memang mungkin akan ada berhubungan dengan masalah tidak bisa punya keturunan atau infertilitas. Nah, sebaiknya itu komunikasi ya. Kuncinya adalah komunikasi, dikomunikasikan dengan pasangannya supaya sama-sama kedua-duanya berobat dan diberi konseling juga bagaimana sebenarnya penyakit ini, apa yang mendasarinya, bagaimana mengatasinya, dan solusinya buat kedua belah pihak. Bagi yang mereka punya penyakit lain, misalnya penyakit gula, jadi harus dikontrol baik-baik ya. Jadi kontrol gulanya baik, obatnya harus rutin diminum, rajin olahraga, kontrol makanan juga, diet. Nah, untuk itu memang harus ke dokter ya. Nah, kalau begitu kamu kira-kira ada masalah nggak? Komen di bawah. Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan komen di bawah. Dan jika ada request video yang lain, silakan juga komen di bawah. Jangan lupa ya, bagikan info ini ke semua orang supaya semua dapat manfaatnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.